Sobat, pintu teater satu telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas salah satu film yang berjudul Doing Hard Time. Film ini bercerita tentang seorang ayah yang hendak membalaskan dendamnya kepada seorang pembunuh anaknya. Dia rela masuk penjara dan merencanakan pembunuhan di sana. Lantas ketika di dalam penjara, kedua pria tersebut pun saling melakukan serangan yang menyebabkan kerusuhan di dalam penjara. Lalu akankah sang ayah dapat berhasil membalaskan dendamnya itu? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Cerita dimulai dengan adegan kejar-kejaran antara dua gangster yang dikenal sebagai Curtis Craig dan sahabatnya, Arman. Pada awalnya, keduanya bertengkar karena Arman tidak membayar narkoboy yang dijual oleh Craig. Tanpa disadari, salah satu peluru yang mereka tembakkan secara tidak sengaja mengenai seorang anak kecil yang sedang merekam kejadian itu dengan menggunakan kamera. Akhirnya keduanya berhasil ditangkap dan diamankan oleh polisi. Setelah itu, diperlihatkan seorang pria bernama Michael yang merupakan ayah dari anak yang tewas akibat tembakan dari Craig dan Arman. Kematian anaknya sangat menghancurkannya dan membuatnya merasa sangat sedih dan terpuruk. Michael tenggelam dalam alkohol dan mempengaruhi keputusannya. Di tempat interogasi polisi, Craig dan Arman ditanyai beberapa hal mengenai perbuatan mereka. Namun dengan berani mereka menyatakan bahwa mereka tidak pernah menembak anak itu. Bahkan Arman mengatakan bahwa ia tidak menyadari bahwa ia telah membunuh seorang anak kecil. Kemudian cerita berpindah ke persidangan yang sedang berlangsung. Michael berharap bahwa kedua pembunuh anaknya akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Namun ia harus menerima kenyataan bahwa hakim membebaskan tuntutan terhadap pembunuhan anaknya karena tidak ada saksi yang melihat sang anak Michael tertembak oleh Craig. Sehingga Craig dan Arman hanya dijatuhi hukuman karena transaksi narkoboy yang sebelumnya pernah mereka lakukan. Dari situ Michael menjadi alkoholik yang mencuri perhatian. Tidak hanya itu, ia juga melepaskan kemarahannya kepada istrinya. Pada suatu malam, Michael mencari tahu tentang penjara tempat Craig dan Arman dijebloskan. Ia mulai mengembangkan ide dan menyusun rencana untuk masuk ke penjara tersebut. Scene kemudian memperlihatkan saat Craig diantar ke dalam selnya. Dia bertemu dengan seorang teman sel yang bernama Clever. Lantas, Clever menjelaskan keadaan penjara kepada Craig. Penjara mereka dikuasai oleh seorang bernama Eddie yang bukan hanya menjadi kepala para narapidana di sana, tetapi juga sering mengadakan taruhan. Setiap kali ada narapidana baru, mereka akan memasang taruhan. Berapa lama narapidana baru itu akan bertahan hidup dalam penjara mereka. Inilah sebabnya mengapa banyak narapidana baru yang dibunuh, agar taruhan tersebut dimenangkan oleh pihak-pihak yang ingin narapidana tersebut mati. Clever bertindak sebagai bandar dalam pertarungan tersebut dan mengingatkan Craig untuk selalu waspada, karena ia bisa menjadi target pertarungan selanjutnya. Kemudian, cerita kembali ke Michael yang bertemu dengan temannya yang baru keluar dari penjara. Temannya menjelaskan seberapa kejamnya orang-orang dalam penjara tersebut. Lalu temannya menyarankan Michael untuk merelakan kepergian anaknya, karena menurutnya pembalasan tidak akan pernah berakhir. Namun karena Michael sangat ingin membalaskan dendamnya, temannya hanya bisa menyarankan agar Michael membuang semua belas kasihnya sebelum ia masuk ke penjara tersebut. Karena penjara yang ingin ia masuki memiliki orang-orang yang tidak mengenal ampun. Michael kemudian belajar cara membuat senjata api dari bubuk kertas agar dapat bertahan hidup di dalam penjara. Beberapa hari kemudian, rencana Michael untuk masuk ke penjara sudah matang. Ia sengaja melanggar aturan lalu lintas untuk membuat seorang polisi menilangnya. Tanpa menunggu lama di dalam penjara, Craig diberitahu oleh Clever bahwa ia akan dibunuh dalam waktu dekat. Clever juga memberikan tumpukan buku yang dapat digunakan oleh Craig sebagai perlindungan di balik bajunya agar terhindar dari tusukan.
Alasan dari tindakan Clever sebenarnya adalah karena ia telah bertarung untuk Craig. Clever kemudian menyarankan Craig untuk membunuh Arman, karena lawannya dalam pertarungan itu adalah Arman. Semakin cepat Craig membunuh Arman, semakin cepat pula pertarungan itu akan berakhir. Craig kemudian datang untuk membunuh Arman yang sedang mandi. Arman yang sudah mempersiapkan dirinya segera mengambil sebilah benda tajam dari tempat mandinya dan mencoba menusuk Craig. Namun untungnya Craig memakai perlindungan dari tumpukan buku yang diberikan oleh Clever, sehingga ia dengan mudah bisa membalas menusuk Arman. Kematian Arman membuat para sipir penjara menjadi curiga terhadap operasi yang dilakukan oleh Eddie. Kepala penjara pun mulai menanyakan tentang permasalahan ini, hampir kepada semua narapidana yang lain. Namun mereka semua kompak tidak mengakui apa yang sebenarnya terjadi, dan semuanya berjalan sesuai rencana Clever. Dalam hitungan hari, Clever berhasil memanen banyak uang melalui pertaruhan antara Craig dan Arman. Ia kemudian memberikan sejumlah uang kepada Craig sebagai rasa terima kasih karena telah mengikuti saran-sarannya. Di tempat kunjungan, istri Craig datang untuk menjenguknya. Sayangnya istri Craig membawa kabar buruk bahwa uang hasil penjualan narkotika Craig selama ini telah dibawa lari oleh wanita simpanan Craig. Craig sangat terpukul mendengar berita ini. Padahal ia berharap bahwa ketika ia masuk ke dalam penjara, istri dan anaknya dapat hidup dengan tenang berkat uang yang ia hasilkan. Eddie yang mengetahui bahwa Clever sangat curang datang untuk menemuinya saat Clever sedang bertugas sendirian. Di sisi lain, setelah Michael baru saja masuk ke dalam penjara, ia harus bertemu dengan petugas psikologi penjara tersebut. Setelah tiba di sel tahanan, Michael berkenalan dengan sesama narapidana yang bernama Smalls. Seperti yang terjadi dengan Craig dan Clever sebelumnya, Smalls memberitahukan keadaan penjara ini kepada Michael. Namun kali ini Eddie meminta Smalls untuk mengajak Michael masuk ke dalam komplotan gengnya. Smalls membawa Michael untuk bertemu langsung dengan Eddie. Di sana Eddie mengungkapkan niatnya untuk mengajak Michael bergabung dengan gengnya, yang ternyata didasari oleh rasa ketertarikannya pada latar belakang Michael yang sengaja melukai seorang polisi. Eddie juga mengetahui bahwa tujuan utama Michael sengaja masuk ke dalam penjara adalah untuk membunuh Craig, orang yang membunuh anaknya. Meskipun keduanya memiliki dendam yang sama terhadap Craig, Eddie melarang Michael untuk membunuh Craig sekarang, karena ia dan gengnya memiliki rencana mereka sendiri untuk menyiksa Craig. Michael yang mendengar itu memilih untuk tidak bergabung dengan geng Eddie, karena menurutnya ia ingin membalaskan dendamnya dengan tangan sendiri. Di suatu tempat lain, seorang inspektur kepolisian datang untuk mengunjungi rekannya yang terluka. Terungkap bahwa rekannya tersebut adalah seorang polisi yang disengaja dilukai oleh Michael agar bisa masuk penjara. Saat ini, dia harus menggunakan kursi roda karena perbuatan Michael yang kejam. Polisi itu kemudian meminta bantuan inspektur untuk membalaskan dendamnya kepada Michael. Inspektur yang tidak memiliki pilihan lain terpaksa setuju untuk membantu rekannya. Kembali ke dalam cerita di penjara, Michael dan Craig tanpa sengaja bertemu di kamar mandi saat mereka sedang mandi bersama. Michael kemudian memberi peringatan kepada Craig bahwa dia selalu menyelesaikan dendamnya dengan sungguh-sungguh. Craig mencoba menenangkan Michael dengan mengatakan bahwa dia tidak pernah menginginkan pelurunya mengenai seorang anak. Namun, Michael yang dipenuhi dengan dendam hanya menatap Craig dengan tajam, menunjukkan keinginannya untuk segera melampiaskan amarahnya. Sementara itu di dalam kamar rawat Clever, ia membubuhkan sebuah pecahan kaca sambil merencanakan balas dendam terhadap Eddie ketika nanti Clever keluar dari perawatan rumah sakit. Sementara itu Craig mencoba menciptakan masalah lagi dengan Eddie dengan menantangnya untuk berkelahi 1 lawan 1. Tetapi ajakannya ditolak mentah-mentah oleh Eddie. Di sisi lain, Michael ditemui oleh salah satu temannya yang membawakan peluru untuk senjata rakitan yang akan dibuatnya. Mereka berdua melakukan transaksi secara rahasia dengan pertukaran sepatu yang dilakukan diam-diam. Saat itu teman Michael mengungkapkan bahwa dia tidak pernah menyangka bahwa Michael akan melakukan hal seberani ini hanya untuk balas dendam. Namun, Michael hanya merespon dengan kutipan dari Alkitab yang berbunyi, mata selalu diganti dengan mata.
Beberapa hari kemudian, Clever dinyatakan telah pulih sepenuhnya dari luka-lukanya. Dia kembali ditugaskan sebagai anggota kantin yang bertugas membagikan makanan kepada narapidana lain. Sesuai dengan rencananya, Clever dengan diam-diam menaruh serpihan bubuk kaca di minuman Eddie. Saat Eddie meminumnya, semua narapidana yang menyaksikan Eddie tumbang dan meninggal. Memanfaatkan kekacauan tersebut, Michael dan Craig pun terlibat dalam insiden ini, mencoba untuk saling membunuh. Untungnya para sipir penjara dapat melerai perkelahian mereka berdua, dan akibatnya Michael dan Craig dimasukkan ke dalam sel isolasi. Saat berada di sel isolasi, Craig mulai mengingatkan kenangan bersama istri dan anak perempuannya. Hal ini membuatnya merasa sangat bersalah karena telah meninggalkan mereka ketika dia masuk penjara. Perasaan Craig berbanding terbalik dengan Michael yang tetap fokus berlatih dan siap-siap untuk membunuh Craig ketika dia keluar dari isolasi. Di kantor polisi, inspektur dan rekannya merencanakan untuk memasukkan seorang kriminal yang mereka sewa ke dalam sel bersama Michael. Mereka berharap kriminal tersebut dapat membalaskan dendamnya pada Michael karena telah membuatnya lumpuh total. Mereka juga memberikan pisau kepada kriminal tersebut untuk digunakan dalam rencana membunuh Michael. Setelah Michael dan Craig keluar dari sel isolasi, mereka masing-masing dikunjungi oleh istri mereka. Craig yang telah bertobat meminta maaf pada istrinya karena telah absen sebagai sosok ayah dalam keluarganya. Istrinya melihat perubahan perilaku Craig, memeluknya dan mengatakan bahwa ia dan anak mereka akan selalu menunggu Craig. Tak peduli berapa lama pun itu. Ia juga berharap Craig tidak akan terluka atau tewas selama di penjara, karena ia telah mendengar kabar kematian Eddie dan beberapa narapidana lainnya. Di sisi lain, nasib Michael tidak semulus Craig. Saat istrinya datang, ternyata dia berniat untuk menceraikan Michael karena telah bertemu dengan seorang lelaki lain yang lebih menghargai kehadirannya di rumah daripada Michael. Ketika malam tiba, Craig menyadari bahwa Michael akan melancarkan rencana untuk menyerangnya malam ini. Seorang sipil yang telah disuap oleh Michael masuk ke sel Craig dengan maksud membawanya pergi ke belakang. Craig pun mengambil sebilah pisau untuk berjaga-jaga. Namun setelah beberapa saat, tentu saja perkelahian antara Craig dan Michael tak dapat dihindarkan. Mereka berdua terlibat dalam pertarungan, meskipun senjata yang mereka siapkan sudah terjatuh. Latihan yang mereka lakukan ternyata tidak sia-sia dan mereka bertukar pukulan. Namun Michael masih belum dapat mengimbangi Craig dalam hal stamina. Craig yang melihat kesempatan untuk membunuh Michael berhenti sejenak dan memikirkan bahwa jika dia membunuh Michael sekarang, itu hanya akan mengundang Michael lain yang datang untuk membalaskan dendamnya. Akhirnya Craig memutuskan untuk membantu Michael berdiri dan membopongnya kembali ke dalam sel mereka. Sejenak setelah mereka mencapai depan sel Michael, mereka dihadang oleh seorang kriminal yang bekerja atas perintah inspektur. Agen kriminal itu segera menyerang Michael dengan pisau yang dulunya diberikan oleh polisi yang pernah diserang oleh Michael. Saat itu Michael yang lemah setelah peristiwa sebelumnya menghembuskan nafas terakhirnya di depan Craig yang memeluknya erat. Di akhir film, setelah 3 tahun berlalu diperlihatkan jika Craig yang telah dibebaskan dari penjara. Ia bersama istri dan anaknya pergi ke makam Michael dan keluarganya. Di sana Craig berbicara tentang bagaimana pertemuan dengan Michael telah membuka matanya untuk hidup jujur dan belajar untuk memaafkan orang lain. Dan ya, film pun